Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Halim, NBI 14622000274, ingin menjelaskan tentang program pada praktikum pengolahan citra digital pada modul ketiga, 4, dan kelima. Dan pada modul ketiga di sini menggunakan filter Robert Cross Detection, Prewitt, Sobel, Kenny, Threshold, dan Cummins, dan menggunakan kombinasi lainnya. Di sini pertamanya yaitu membuat gambar originalnya menjadi ke grayscale. Dan ini untuk codingannya. Dan selanjutnya mengubah atau menampilkan deteksi tepi menggunakan metode Robert Cross. Dan sini untuk source code-nya. Dan ini untuk menampilkan hasilnya deteksi Robert Cross. Deteksi Robert Cross merupakan metode deteksi tepi yang sederhana dan cepat digunakan untuk menyoroti perubahan intensitas piksel pada citra digital. Karakteristiknya yaitu area dengan perubahan intensitas tinggi, misalnya tepi objek, yang akan menghasilkan nilai gradien besar. Sumbernya yaitu perubahan tepi alami seperti batas objek atau perbedaan warna dalam citra. Dan untuk efeknya yaitu menghasilkan citra yang melihatkan garis-garis tepi objek, sementara area yang homogen akan tampak gelap atau hilang. Selanjutnya yaitu metode deteksi yaitu Prewitt. Prewitt merupakan operator deteksi tepi yang menggunakan konvolusi metrik untuk menghitung perubahan intensitas pada citra. Distribusinya yaitu kernel matriks kecil yang berfokus pada menghitung perubahan dalam arah horizontal dan vertikal. Dan ini untuk hasilnya yaitu deteksi Prewitt untuk skala 0,1, dan ini deteksi Prewitt untuk skala 0,2. Untuk shortcut-nya yaitu ini mendeteksi metode Prewitt. Selanjutnya yaitu mendeteksi tepi dengan metode Kenny. Dan ini untuk shortcut-nya. Metode Kenny merupakan metode deteksi tepi yang digunakan dalam pemrosesan citra untuk menemukan batas-batas objek pada gambar. Distribusi ini menghasilkan nilai gradien pada citra, di mana piksel memiliki perubahan intensitas tinggi. Untuk efek pada citranya yaitu menghasilkan citra yang lebih fokus pada tepi objek dengan mengurangi noise dan detail lainnya. Dan ini untuk hasilnya yaitu deteksi Kenny. Selanjutnya deteksi Kenny dengan skala 0,1, 0,6. Deteksi Kenny dengan 0,5 dan 0,8. Selanjutnya deteksi Kenny dengan parameter sigma 1, dan ini deteksi Kenny dengan parameter sigma 2. Setelah dengan metode Kenny, sini melakukan segmentasi dengan thresholding. Di sini untuk shortcut-nya. Dan untuk hasilnya yaitu ini threshold merupakan pengolahan citra dan teknik yang digunakan untuk memodifikasi atau memfilter nilai-nilai piksel berdasarkan ambang batas tertentu. Dan efek pada citra yaitu mengubah citra menjadi citra biner, di mana setiap piksel memiliki dua nilai, yaitu satu untuk objek dan satunya untuk latar belakang. Dan perbedaan pada histogram thresholding, image oxu, dan adaptive thresholding yaitu histogram thresholding menentukan threshold berdasarkan histogram intensitas citra. Sedangkan dengan image oxu
Thresholding dihitung otomatis untuk memisahkan foreground dan background dengan maksimalkan varians antar kelas. Selanjutnya dengan adaptive thresholding yaitu threshold dihitung secara lokal untuk setiap area kecil citra, cocok untuk citra dengan pencahayaan yang tidak merata. Selanjutnya yaitu K-means. K-means merupakan algoritma clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data, termasuk citra berdasarkan kemiripan fitur. Distribusinya mengacu pada distribusi data pixel dalam ruang fitur. Biasanya didistribusikan dalam ruang warna seperti RGB atau CLAP. Untuk efek pada citranya yaitu segmentasi citra mengelompokkan pixel-pixel berdasarkan kemiripan fitur. Dapat menghasilkan citra yang lebih mudah dianalisis. Dan ini untuk hasil citra clustering. Ini untuk menghasilkan atau source code untuk menghasilkan segmentasi dengan K-means clustering. Dan ini untuk hasil filter warnanya. Selanjutnya Gabor filter. Gabor filter merupakan jenis filter linear yang digunakan untuk mengekstraksi fitur tekstur dalam citra. Merupakan filter berbasis gelombang sinusoidal yang dikombinasikan dengan fungsi Gaussian. Untuk distribusinya yaitu menghasilkan berbagai panjang gelombang dan orientasi untuk menangkap informasi tekstur. Untuk efek pada citranya yaitu menghasilkan citra baru yang menyoroti pola tekstur yang ada dalam citra asli. Citra diproses akan menunjukkan variasi intensitas yang lebih tajam di area dengan pola tekstur tertentu. Di sini mendeteksi area yang paling tajam dengan pola tekstur tertentu. Dan sini untuk hasil gambar filter gabornya. Dan pada source code-nya ini source code untuk mendeteksi fitur tekstur pada fitur gabor. Di sini menentukan panjang gelombang, orientasi fungsi gabor untuk panjang gelombangnya dan orientasi tertentu. Selanjutnya untuk analisisnya yaitu hasil menunjukkan bahwa robot cross detection menonjolkan tepi dengan baik, namun rentan terhadap noise. Dan untuk Prewitt cukup efektif mendeteksi tepi dengan kontras cukup baik, meskipun kurang sensitif terhadap noise. Dan untuk Sobel menyajikan tepi yang jelas dengan peningkatan kontras, namun kurang efektif pada citra dengan noise yang tinggi. Untuk Kenny yaitu memberikan hasil deteksi tepi yang paling bersih dan akurat dengan kemampuan mengurangi noise. Dan thresholdingnya yaitu mengubah citra menjadi citra biner yang efektif untuk segmentasi objek. Dan untuk K-means-nya yaitu segmentasi citra berdasarkan klasterisasi pixel yang berguna untuk citra dengan objek yang berbeda atau warna tekstur. Dan tadi yang ada kelewatan yaitu deteksi Sobel. Deteksi Sobel merupakan operator berbasis konvolusi yang menggunakan dua kernel matriks untuk menghitung perubahan intensitas pada dua arah orgonal. Distribusinya yaitu Sobel mengacu pada kernel konvolusi yang digunakan untuk menghitung gradien dalam dua arah. Dan efeknya yaitu bagian tepi objek menjadi lebih tajam, sementara bagian yang memiliki intensitas seragam akan terlihat lebih halus dan kabur. Selanjutnya yaitu untuk perbandingan dengan teori, yaitu hasil eksperimen konsisten dengan teori pengolahan citra digital yang menyatakan setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kondisi citra yang diproses. Untuk kekurangan atau hambatannya yaitu waktu pada saat pemrosesan. Ada yang menggunakan waktu yang lama untuk melakukan tuning parameter
pada berbagai filter dan algoritma. Dan selanjutnya yaitu adanya keterbatasan perangkat lunak. Dengan dataset yang besar dapat menghambat keterbatasan perangkat lunak yang memperlambat waktu dalam pemrosesan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk model keempat, yaitu meningkatkan mutu citra dengan filter operasi morfologi, yaitu filter erosi, dilasi, opening, closing, hit or missing transformation, boundary extraction, hole filling, dan skeleton extraction. Untuk citranya, citra asli disesuaikan dengan dataset proyek akhir masing-masing mahasiswa. Di sini saya menggunakan sampel uang kertas 5000 dengan format PNG atau JPG. Yang pertama, kita mengupload dulu hasil dari Otsu Image Processing Filter sebelumnya. Dan selanjutnya menentukan radius disk. Yang biasanya bentuk ini digunakan untuk operasi morfologi melingkar seperti membersihkan noise kecil yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya menentukan N atau disk detail. Di sini saya menggunakan 6. Disk yang lebih besar N lebih tinggi mencakup lebih banyak piksel sehingga menghasilkan efek yang lebih kuat dalam proses erosi atau dilasi. Dan untuk radius oktagonnya di sini saya menggunakan 6. Dan bentuk ini digunakan untuk operasi yang melibatkan struktur non-lingkaran. Selanjutnya untuk length dan depth ini berfungsi untuk menentukan panjang dan sudut garis. Selanjutnya untuk M dan W ini menentukan tinggi dan W untuk menentukan lebar elemen struktural berbentuk persegi panjang atau persegi. Bentuk ini biasanya berguna untuk memperluas dilasi atau memperkecilkan erosi area berbentuk persegi panjang. Dan ini source code untuk menghasilkan filter dilasinya dengan rumus SE Strel Diamond dengan R atau radius disknya. Di sini menampilkan dilasi diamond, dilasi square, dilasi disk, dilasi oktagon, dilasi line, dilasi rectangle, dilasi disk 2. Dan ini untuk hasilnya yaitu dilasi diamond, dilasi square, dilasi disk, dilasi oktagon. Dilasi merupakan operasi morfologi yang memperbesar objek pada citra biner dengan cara menambahkan piksel latar depan atau menambahkan nilai 1 di setiap objek berdasarkan elemen penataan. Distribusinya yaitu jika elemen penataan berbentuk lingkaran, maka hasil dilasi akan memberikan efek memperlebar objek ke segala arah serta merata. Dan apabila berbentuk garis diagonal, maka hasil dilasi akan memperluas objek sesuai dengan orientasi hasil tersebut. Untuk efek pada citranya, yaitu efek dilasi pada citra, objek terlihat lebih besar atau lebih tebal, sedangkan celah kecil dan garis tipis dalam objek dapat tertutup. Hal ini berguna untuk menyambungkan bagian-bagian objek yang terputus. Ini untuk hasil dari filter dilasinya. Selanjutnya yaitu erosi. Untuk rumusnya yaitu SA sama dengan Strel, Diamond, dan R atau radius disknya. Di sini menampilkan erosi diamond, erosi square, erosi disk, erosi oktagon, erosi line, erosi rectangle, dan erosi disk 2. Untuk filter erosi dalam pengolahan citra digital merupakan operasi morfologi yang digunakan mengecilkan atau menyusutkan objek dalam citra.
Untuk distribusinya bergantung pada elemen penataan yang digunakan. SE biasanya berbentuk garis, lingkaran, atau persegi. Dan sumbernya, erosi sering digunakan untuk menghilangkan noise kecil yang tidak diinginkan dalam citra. Dan untuk efek pada citranya, yaitu objek menyusut atau mengecil, terutama pada tepi objek. Struktur kecil atau tipis dalam citra akan hilang dan bentuk objek akan dipengaruhi oleh elemen penataan yang digunakan. Misalnya pada garis atau lingkaran. Ini untuk hasil dari filter erosi. Yang pertama erosi diamond, erosi square, erosi disk, erosi oktagon, erosi line, erosi rectangle, dan erosi disk 2. Selanjutnya yaitu filter opening. Untuk rumusnya yaitu BB Strill Diamond R. Di sini menampilkan filter operasi diamond, operasi opening square, opening disk, opening octagon, opening line, opening rectangle, dan opening disk 2. Filter opening merupakan operasi morfologi yang melibatkan erosi diikuti dengan dilasi, yaitu pergabungan antara erosi dan dilasi yang menggunakan struktur elemen yang sama. Tujuannya merupakan untuk menghilangkan objek kecil atau tonjolan pada citra dan mempertahankan ukuran dan bentuk objek yang lebih besar. Untuk distribusi sering digunakan pada citra biner atau citra berskala abu-abu. Untuk filter digunakan untuk menghilangkan noise kecil pada citra biner dan membersihkan bagian tepi objeknya. Untuk efek pada citranya yaitu menghaluskan bentuk objek dengan menghasilkan tonjolan kecil atau detail halus. Dan ukuran objek besar tidak banyak berubah, tetapi tepinya menjadi lebih rapi. Dan ini untuk hasilnya pada filter opening. Selanjutnya untuk filter crossing dengan source code yaitu BC Strill Diamond Add yang menampilkan crossing diamond, crossing square, crossing disk, octagon, line, rectangle, disk 2. Untuk filter crossing merupakan operasi morfologi dilakukan dengan dilasi diikuti erosi menggunakan elemen penataan yang sama. Tujuannya menutup celah kecil atau lubang pada objek dalam citra. Untuk efek pada citranya yaitu menutup celah dan lubang kecil pada objek dan menghaluskan kontur luar objek tanpa mengurangi ukuran objek secara signifikan dan objek menjadi lebih utuh dan lebih mudah dikenali dalam pemrosesan citra. Untuk hasilnya ini hasilnya. Dan selanjutnya yaitu boundary extraction. Boundary extraction merupakan proses mengekstrak tepi atau batas dari suatu objek dalam citra biner. Metode ini digunakan menghapus bagian dalam objek dan sumbernya yaitu sering digunakan dalam analisis bentuk objek. Digunakan untuk mengidentifikasi fitur tepi atau pengenalan pola. Untuk efek pada citranya yaitu menyoroti tepi objek dalam citra dan menghapus bagian dalamnya, kemudian hasil citra menampilkan garis objek. Sementara bagian dalam objek menjadi hitam atau kosong. Dan ini untuk hasil perintah blueprint. Dan perintah boundary extraction. Ini untuk hasil dari blueprint dan boundary extraction. Selanjutnya filter skeleton yaitu menampilkan skeleton
endpoint, skeleton endpoint dari segmen, skeleton titik akhir. Di sini menampilkan skeleton dan skeleton extraction merupakan teknik morfologi yang digunakan menyederhanakan bentuk objek dalam citra biner menjadi garis tepi. Untuk distribusinya yaitu skeleton dari objek distribusi sepanjang garis tengah objek dengan mempertahankan koneksi struktur aslinya. Untuk efeknya yaitu efek dari skeleton extraction merupakan menjadi garis tepi yang merepresentasikan bentuk dasar objek. Dan ini untuk hasil dari skeleton point dan segmen. Selanjutnya yaitu tekstur description, image representative, dan description merupakan proses yang mengubah hasil segmentasi citra menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diproses oleh komputer dengan fokus pada ekstraksi fitur. Untuk distribusinya menggunakan keyoccurrence metric dan sumbernya digunakan mengekstrak tepi objek dalam citra dengan menghasilkan bagian dalam menggunakan operasi citra erosi. Dan ini untuk hasilnya tekstur description dan tabel yang menampilkan fitur dalam tabel dengan ukuran 255 kali 11. Untuk analisis hasilnya yaitu filter morfologi erosi mengecilkan atau menyusutkan objek dalam citra dengan menghapus piksel tepi sesuai elemen penataan. Untuk dilasi yaitu memperbesar objek dengan menambahkan piksel di sekitar tepi objek. Untuk opening erosi dikutilasi yang menghilangkan noise kecil sambil mempertahankan bentuk objek besar. Untuk clustering yaitu dilasi diikuti erosi dengan menutup celah kecil pada objek. Dan pada boundary extraction yaitu ekstraksi tepi dengan menghapus bagian dalam objek dan menyoroti garis batas. Untuk skeleton extraction yaitu menyederhanakan objek menjadi garis kerangka tipis sambil mempertahankan struktur dasar. Dan untuk image representatifnya yaitu fokus pada deskripsi bentuk tekstur atau distribusi piksel menggunakan metode seperti keoccurrence matrix. Untuk aplikasinya yaitu berguna dalam segmentasi citra, analisis bentuk, dan pengolahan citra medis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk modul kelima yaitu menyiapkan dataset yang digunakan untuk klasifikasi data dan melakukan implementasi algoritma untuk klasifikasi menggunakan KNN menggunakan klasifikasi citra seperti KNN, MLP, dan CNN. Untuk langkah-langkahnya yaitu menyiapkan MATLAB, menyiapkan data sebanyak 90 citra, melakukan klasifikasi data dan menyusun laporan. Untuk pertamanya yaitu menyiapkan data dan pemilihan dataset. Di sini source code untuk mengupload atau menyimpan datasetnya yaitu di sini saya menggunakan 3 kategori mata uang yaitu dolar, euro, dan rupiah sebanyak 30 citra pada dolar, 30 citra pada euro, dan 30 citra pada rupiah. Datapad digunakan berisi gambar-gambar mata uang. Untuk kategori untuk 6 trend menentukan jumlah gambar per kategori yang digunakan untuk pelatihan. Untuk fungsi getImage bertanggung jawab mengumpulkan pad gambar pelatihan dan mengujikan serta labelnya. Selanjutnya yaitu mengekstraksi fitur dengan back of visual words. Dan ini untuk shortcutnya. Untuk construct vocabulary berfungsi untuk menghasilkan vocabulary dengan mengelompokkan fitur-fitur visual dari gambar pelatihan
menggunakan algoritma seperti Kamis clustering. Selanjutnya, melakukan klasifikasi dengan KNN atau Kanner's Network. Ini untuk source code-nya. Pertama yaitu mempersiapkan modelnya, pembentukan model KNN berdasarkan training fitur. Predik digunakan untuk memprediksi label gambar-gambar pada dataset pengujian, dan akurasinya dihitung dengan membandingkan hasil prediksi dengan label yang sebenarnya menghitung tingkat akurasi. Selanjutnya yaitu mengkonversi label ke bentuk biner. Di sini untuk shortcode-nya label kelas dolar, euro, rupiah diubah menjadi bentuk biner untuk digunakan pada model jaringan saraf. GRP2IDX mengubah kategori menjadi indeks integer dan DE2BI mengubah menjadi representasi biner. Selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi dengan perception atau neural network. Dan ini untuk shortcode-nya melakukan pembentukan model berdasarkan training fitur, memprediksi label, testing, selanjutnya mengklasifikasikan dengan multi-layer perception classifier. Perception membuat model jaringan saraf jenis perception dengan satu lapisan. Training berfungsi untuk melatih model perception dengan data pelatihan. Selanjutnya melakukan klasifikasi dengan multi-layer neural network backpropagation. Untuk shortcode-nya yaitu ini. Feedforward net berfungsi menciptakan jaringan saraf multilayer dengan 50 neuron pada lapisan tersembunyi. Untuk output dari jaringannya dikonversi menjadi label VEC2IN dan kemudian dikategorikan. Selanjutnya shortcode-nya untuk menggunakan convolutional network neural network atau CNN. Untuk shortcode-nya yaitu ini. Yang pertama membaca dataset dan membagi data menjadi dua dataset. Dataset digit dataset dimuat dengan menggunakan image data store. Selanjutnya membangun dan melatih CNN. Pembentukan layar-layar jaringan dan pembentukan layar-layar dari jaringan yang digunakan. Layar mendefinisikan arsitektur CNN dengan beberapa lapisan konvolusi. Lapisan normal base, lapisan ReLU, lapisan pooling, dan lapisan fully connected untuk klasifikasi. Selanjutnya melakukan training option berfungsi mengkonfigurasi parameter untuk pelatihan seperti algoritma optimasi, laju pembelajaran, jumlah epoch, dan data validasi. Selanjutnya melakukan train. Klasifikasi dan evaluasi menggunakan metode CNN. Pengaturan parameter training. Klasifikasi memprediksi label untuk gambar-gambar dalam dataset validasi menggunakan model CNN yang sudah dilatih. Akurasinya dihitung dengan membandingkan label prediksi dengan label asli dari data validasi. Dan ini untuk hasil trainingnya pada neural network training. Untuk epochnya berhenti pada value keempat dengan target value 1000. Selanjutnya ini untuk neural network training untuk diagram dan feedforward-nya. Selanjutnya neural network training untuk performanya, trainnya, validasi, dan tesnya. Selanjutnya yaitu training state, neural network training untuk histogram errornya, trainingnya warna biru, dan validasinya warna hijau. Untuk tesnya merah. Jadi ini untuk regression neural network trainingnya, dan ini untuk
Hasil training prosesnya untuk validation akurasinya mendapat 99,36% dengan maksimal epoch complete. Untuk analisis hasilnya yaitu menunjukkan ekstraksi fitur BOVW dengan keberhasilan mengubah gambar menjadi representasi numerik untuk klasifikasi. Dan untuk klasifikasi dengan KNN, keberhasilannya yaitu dapat digunakan dengan dataset kecil dan sederhana. Untuk kelemahannya yaitu dengan akurasi yang lebih rendah dibandingkan dengan model yang lebih kompleks dan tidak efektif untuk dataset yang lebih besar. Untuk klasifikasi pada perception single layer neural network, keberhasilannya yaitu memberikan akurasi yang lebih baik daripada KNN, namun masih terbatas untuk menangani pola kompleks. Untuk kelemahannya, tidak cukup kuat mengatasi fitur visual yang rumit. Untuk klasifikasi dengan multi-layer neural network atau MLP, keberhasilannya yaitu memberikan akurasi yang lebih dari perception dan dapat menangani data yang lebih kompleks. Kelemahannya yaitu meskipun lebih kuat, tapi tidak efektif dalam menangkap fitur spasial. Dan untuk klasifikasi dengan CSN, keberhasilannya memberikan akurasi yang lebih tinggi karena kemampuannya mengekstrak fitur secara otomatis dan menangkap hubungan spasial dalam gambar. Untuk perbandingan akurasinya, hasilnya yaitu CNN menunjukkan hasil terbaik dalam hal akurasi, diikuti oleh MLP, Perception, dan KNN. Untuk penerapan di dunia nyata, yaitu dapat diimplementasikan untuk deteksi otomatis mata uang dalam perbankan yang menggunakan model CNN yang sudah dilatih dan memberikan solusi cepat dan akurat untuk pegawai bank. Untuk perbandingan dengan teorinya, hasil yang diperoleh sesuai dengan teori yang mencatatkan bahwa CNN unggul dalam klasifikasi citra. Untuk hambatannya yaitu proses pelatihan CNN dapat memakan waktu yang cukup lama dan pemrosesan dataset besar memerlukan sumber daya dan komputasi yang tinggi. Selanjutnya yaitu tugas modul 5 kelompok. Yang pertama di sini menyiapkan datasetnya dan ini untuk shortcutnya. Tugas S-Label berfungsi untuk menghitung jumlah gambar di setiap kategori berdasarkan label. Dan di SP berfungsi untuk menampilkan jumlah gambar per kategori di jendela komen untuk verifikasi dataset. Dan ini untuk speech cyber berfungsi membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu 30 untuk pelatihan dan 30 untuk pengujian. Bagian dilakukan secara acak. Selanjutnya melakukan fitur extraction. Jadi ini untuk shortcutnya of feature atau BW menyusun representasi fitur histogram dari gambar menggunakan metode BOVW. Selanjutnya melakukan training dan evaluasi. Di sini untuk shortcutnya training is match kategori classifier melatih model klasifikasi menggunakan histogram visual dari dataset pelatihan. Untuk evaluasinya mengevaluasi performa model pada data pengujian yang menghasilkan confusion metric. Selanjutnya menghitung akurasi rata-rata. Untuk tahap selanjutnya melakukan testing dan prediksi pada citra. Embedded berfungsi membaca gambar baru untuk diuji. Untuk prediksinya memproses gambar melalui model untuk menentukan kategori dan menampilkan gambarnya. Dan ini untuk hasilnya melihat detail datasetnya dengan label rupiah hybrid. Dan untuk hasil fitur ekstraksinya, yang pertama image kategori 1 rupiah, image kategori 2 rupiah hybrid.
Dan untuk hasil trainingnya, yaitu untuk kategori pertama rupiah, kategori kedua rupiah hybrid. Untuk hasil evaluasinya, yaitu kategori pertama rupiah, kategori kedua rupiah hybrid. Dengan mengevaluasi 6 image. Dan average akurasinya 1 dengan confusion metricnya 1001 dengan akurasi rata-ratanya yaitu 100%. Untuk hasil prediksi gambar barunya, dan ini menampilkan hasil prediksi yang ditampilkannya dengan prediksi rupiah hybrid dengan citra hasil hybrid dari gabungan low pass dan high pass. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.